من النور المسلم بالإسلام بنوره في كل لمحة ونقص وعدد ما وسعه علمك. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita telah menaikkan kebutuhan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni salat subuh secara berjamaah, dan insya Allah kita akan memenuhi kebutuhan yang tidak kalah pentingnya, yakni mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini insya Allah sesuai dengan momennya, kita berada di akhir tahun 1447 Hijriah, dan insya Allah hari Selasa depan kita masuk di bulan Muharram. Seperti sering dibahas oleh para pengkaji, di antara ayat yang relevan dengan apa yang kita di akhir bulan Zulhijjah itu, atau kalau hitungan Masehinya di akhir bulan Desember, itu Quran surah Al-Hasr ayat 19 sampai ayat 18 sampai ayat ke-19. Bunyinya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Kemudian ayat 18-nya, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Apa informasi dan pesan yang disampaikan dua ayat ini? Pertama, Allah menyeru kepada orang yang beriman. Jadi kalau kita mengaku beriman, maka seruan ini ditujukan kepada kita. Seperti ditunjuk dalam kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa isi seruannya? Allah mengatakan pertama berupa perintah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Lalu kemudian perintah kedua, wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat. Hendaklah setiap pribadi, setiap jiwa mempersiapkan, melihat persiapan bekalnya maqaddamat ligat, untuk hari esoknya. Yang dimaksud hari esok di sini adalah hari kiamat atau hari akhirat. Lalu Tuhan kembali perintahkan yang kedua kalinya, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perintah mempersiapkan bekal di akhirat itu dihimpit oleh perintah takwa. Sebelum perintah mempersiapkan, disuruh dulu bertakwa. Setelah mempersiapkan, disuruh lagi bertakwa. Baru Tuhan mengatakan innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini ujungnya ayat, sifatnya informatif, tapi maknanya ancaman. Apa ancamannya? Ketahuilah wahai orang yang beriman, bahwa Allah akan mengabarkan kepadamu tentang apa yang kamu lakukan. Kalau kamu lakukan itu buruk, maka efeknya buruk. Kalau kamu lakukan itu
baik, maka efeknya insya Allah baik. Lalu kemudian di ayat 19 Allah berpesan, wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kalian itu menjadi orang-orang yang melupakan Tuhan, melupakan Allah. Fanansahum anfusahum. Karena dia lupa Allah, maka dia lupa diri. Jadi efek daripada melupakan Allah yang paling besar adalah lupa diri. Bahkan saya ingin berkata, lupa diri itu bahaya yang paling besar. Lalu Tuhan mengatakan, ulaika humul fasiqun. Orang yang lupa diri itu adalah orang yang dikategorikan fasik. Kita lebih dalam nanti, insya Allah. Kalau kita hubungkan antara perintah takwa yang menghimpit perintah untuk menyiapkan bekal, maka kesimpulannya adalah bekal yang terbaik itu takwa. Saya sudah pernah jelaskan. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Orang yang bertakwa, di sini penting. Takwa itu harus dicek. Takwa ini harus kita cek di akhir hidup kita di dunia. Apa kita di sini? Atau justru kita di sini lupa diri karena lupa Allah. Jangan sampai di sini ketika sakarat. Butuh bantuan apa? Ini ya, ini kalau ini mati. Belum berdiri ya. Jadi saya ingin katakan, pencapaian tertinggi orang yang hidup di dunia itu karena di akhir hayatnya dia minal muttaqin, dia golongan orang yang bertakwa. Dan yang paling tahu siapa yang bertakwa hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Hanya Allah yang paling tahu bahwa kita ini bertakwa atau tidak. Persoalannya apa Allah beritahu kita bahwa kita tergolong orang bertakwa atau tidak? Itu persoalan. Kalau menurut saya Allah akan kasih ciri dan tanda orang yang bertakwa itu. Tanda yang paling kuat daripada orang yang bertakwa itu adalah dia mengerti hakikat penciptaannya. Dia mengerti hakikat penciptaannya. Dan hakikat penciptaan itu ada dalam istilah tasawuf, busur naik dan busur turun. Busur naik dan busur turun. Sudah. Jadi ada namanya busur turun, ada namanya busur naik. Busur turun itu proses penciptaan dari tanah. Busur naik itu dipahami dari proses peniupan ruh. Busur turun maksudnya Anda harus mengerti sebagai manusia bahwa engkau tercipta dari tanah. Maka tenggelamkan dirimu dalam kesadaran unsur penciptaan ini. Semakin tenggelam
menyadari apa makna daripada tanah itu. Jadi ketika manusia diciptakan dari unsur tanah itu bukan kelemahan. Saya mengatakan itu bukan kelemahan. Saya tidak mengatakan itu kerendahan atau itu menjadi kehinaan. Tidak. Justru ketika seorang manusia itu merasa rendah, merasa hina, maka itu kekuatannya, bukan kelemahannya. Itu kekuatannya, bukan kelemahannya. Maka kekuatan inilah yang dia pakai naik kembali kepada Sang Maha Penciptanya. Tidak ada orang bisa berhasil naik menuju Sang Maha Pencipta kalau kesadaran akan kerendahan dirinya, kesadaran akan kehinaan dirinya dia tidak miliki. Tidak akan pernah sampai. Karena kekuatannya itu di situ. Maka kekeliruan iblis itu ketika dia menganggap unsur tanah itu sebagai kelemahan, di situ kekeliruan iblis berpikir. Padahal kesadaran akan tercipta dari tanah justru itu menjadi sebuah kekuatan. Kalau orang lupa ini, kalau orang lupa asal penciptaannya, maka dia pasti. Maka apa yang harus kita siapkan dalam makna wal tanzur nafsun ma qaddamat ligan? Hendaklah setiap jiwa mempersiapkan dirinya tadi itu, mengerti asal kejadiannya. Dan kalau sudah paham asal kejadiannya, maka dia akan melakukan perjalanan naik atau pergerakan naik setelah dia melakukan pergerakan turun. Jadi turun dulu baru naik. Ini proses pergerakan hidup itu turun dulu baru naik. Maksudnya sadari dulu kerendahan, kehinaan dirimu, kehambaanmu, maka insya Allah engkau akan kembali kepada Allah dalam keadaan yang sangat bahagia. Itu al-tanzur nafsu ma qaddamat. Sekarang pertanyaannya, selama kita hidup, apa memang yang kita evaluasi sampai di titik umur kita masing-masing? Evaluasi kita tentang apa? Itu pertanyaan yang paling penting. Apakah evaluasi kita sudah sampai kepada titik evaluasi perjalanan turun untuk mendapatkan kekuatan menuju perjalanan naik? Kalau tidak sampai ke situ, kita termasuk orang lupa diri. Karena perhitungan kita yang kita evaluasi itu hanya aspek-aspek yang sifatnya fisik dan materi. Bahkan kita jadi kebanggaan. Itu. Seperti saya kasih contoh misalnya, kecenderungan bapak ketika punya 5 anak dan bapak diuji dengan kekayaan, maka kita pikirkan menyiapkan, menyiapkan mereka misalnya. Setiap orang punya rumah, dari anak-anak kita punya pekerjaan. Tapi kita lupa bahwa anak itu harus disiapkan untuk menjadi orang yang bertakwa, yang mengerti busur turun, yang mengerti gerakan naik. Mestinya itu yang kita gerakan. Karena masing-masing dari anak-anak kita itu udah punya rezekinya sendiri. Kita tidak perlu pusing itu. Yang kita perlu pusingi apa dia mengerti, paham tentang dirinya sebagai manusia tercipta dari tanah, lalu kemudian ditiupkan ruh. Ruh inilah jalan naik menuju sang pemilik ruh atau sang pencipta ruh, yakni Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini yang jarang kita evaluasi. Ini yang jarang kita evaluasikan kepada anak-anak kita. Maka orang-orang yang paham ini, kalau ini yang dia evaluasikan kepada anaknya, maka yang dikhawatirkan bukan aspek-aspek materi terkait dengan anaknya, tetapi aspek-aspek yang terkait dengan rohani. Saya biasa bangun malam itu, kemudian anak saya waktu masih kecil mereka. Nah, saya itu kecil, masih kecil, lalu saya bilang ini dalam hati saya, siapa sih yang akan bimbing mereka? Kalau saya sudah mati, siapa yang akan bimbing mereka? Itu saya bertahun-tahun saya dipusingkan itu, Pak. Tapi akhirnya saya menemukan satu jawaban, serahkan saja sama Allah. Setiap orang punya takdirnya sendiri. Dan takdir itu kita tidak tahu. Itu kemudian saya pakai jawaban itu sehingga hati saya menjadi tenang. Itu contoh kita. Jadi larangan lupa Allah itu karena efeknya buruk sekali. Lupa diri. Kalau orang lupa diri, apanya yang dia lupa terkait dirinya? Apanya yang dia lupa terkait dirinya? Yang pertama sudah saya sebutkan tadi, dia lupa perjalanan turun untuk melakukan gerakan naik. Itu yang dia lupa. Itu yang pertama. Yang kedua, dia lupa bahwa dirinya itu fakirun, orang yang sangat butuh, hamba yang sangat butuh. Dan Allah itu ganiyun, Allah itu tidak butuh sesuatu. Ini yang dilupa orang. Dia menganggap dirinya kaya, tidak butuh, padahal dia fakirun. Dia sangat butuh. Butuh kepada siapa? Butuh kepada Allah. Kalau orang tidak mengerti ini, maka dia akan sombong. Dan ketika sombong, itu hidupnya kiamat sebenarnya. Hidupnya kiamat. Kalau kesombongan itu dia bawa sampai ketika dia mati. Apa yang membuat kita bisa sombong? Segala sesuatu yang Tuhan kasih, nikmat rahmat dari Allah, itu kita bisa sombong. Bahkan keimanan pun yang kita miliki, itu bisa menjadi instrumen kesombongan. Ketaatan yang kita lakukan, itu menjadi instrumen kesombongan. Dan itu parah kalau itu terjadi. Maka bisikan setan itu terhadap orang yang paling taat itu, supaya dia membanggakan ketaatannya. Kapan dia membanggakan ketaatannya, maka dia hancur. Itulah yang terjadi sama iblis. Saya pernah jelaskan, kalau mungkin pernah saya jelaskan, iblis di bumi itu sudah beribadah kepada Allah 80.000 tahun. Naik ke langit pertama tembus 80. Tua sampai ke langit 7 itu dia sudah beribadah kepada Tuhan sampai 80.000 tahun. Dia turun lagi dari langit 7 ke langit 6 sampai ke bumi. Tapi itu semua menjadi sirna hanya karena menganggap dirinya lebih baik daripada Adam. Kata Imam Ali, belajarlah dari iblis. Bertahun-tahun melakukan pendekatan diri kepada Allah, tapi semuanya hancur karena kesombongannya. Sekarang pertanyaan saya, pernah tidak kita merasa lebih taat, lebih saleh dari orang lain? Itu pertanyaan. Kalau kita pernah melakukan itu dan berkali-kali melakukan itu, maka jalan kembalinya hanya istighfar dan taubat. Jadi semakin tua orang semakin perlu istighfar. Sekali ulang, semakin tua dan muda, gitu ya. Bukan saja tua, muda, semakin perlu memperbanyak istighfar. Itulah sebabnya orang-orang yang selalu melakukan perjalanan kepada Allah, itu 3 yang selalu hadir setiap hari dalam dirinya. Kalimat la ilaha illallah, kemudian astagfirullah, dan yang ketiga salawat kepada Nabi. Ini
mesti hadir setiap saat. Mau setelah salat, mau bapak lagi naik motor, mau lagi bapak bekerja, atau bapak lagi makan menikmati nikmat-nikmat Allah, ini harus hadir selalu. Hati yang terkumpul, Karena kan bapak susah sambil makan sambil mengatakan la ilaha illallah kan? Bisa tak sambil makan lalu bilang la ilaha illallah? Kan susah. Susah ya? Tapi itu kalimat la ilaha illallah kalau hati sudah sering itu jalan sendiri. Dia jalan sendiri. Tidak perlu dihormat. Dia jalan sendiri, Pak. Kalau sudah terbiasa dengan kalimat itu, familiar dengan kalimat itu, dia jalan sendiri. Ada dalam ilmu kedokteran, ada satu, saya lupa nama istilahnya dalam ilmu kedokteran, tapi itu kalau orang dibius sampai bius mayor sekalipun, itu tetap akan berdetak gitu. Itu isyarat bahwa kalau orang hatinya sudah tersambung dengan Allah, sesibuk apapun hatinya tetap tersambung dengan Tuhan. Pesan guru saya, Kiai Mustafa Nuri Qaddasallahu sirrahu, dia bilang begini, kalau kau baca sesuatu, belajar, jahit, biarlah matamu tertuju kepada bacaanmu, tapi hatimu tetap terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesannya. Biar engkau beraktivitas dengan apapun, tapi hatimu tetap tersambung dengan Allah. Makanya itu orang-orang yang melakukan perjalanan suluk, perjalanan rohani dengan Allah, menuju Allah, itu kelihatannya bahagia, tapi hatinya itu sedih gitu. Karena hatinya terkait dengan urusan rohaninya. Tampaknya bahagia, ketawa dan sebagainya, tapi hatinya itu sedih karena menganggap perjalanannya lambat menuju Tuhan, atau mungkin tidak melakukan perjalanan, maka dia sedih. Seperti itu. Jadi kadang-kadang orang melakukan perjalanan itu hatinya sering sedih, meskipun tubuhnya kelihatan bahagia. Dia lupa diri, ya kan? Lupa terhubung dengan Allah. Saya kasih contoh. Mari kita evaluasi kita punya ibadah yang kita kadang-kadang banggakan, Pak. Mari kita evaluasi ibadah kita, ketaatan kita yang kadang-kadang kita banggakan. Apa evaluasinya? Ini perkataan Imam Ali menarik sekali. Sebenarnya biasa kita dengar ini. Kalau saya mau ulang, kata Imam Ali, inna qauman abadullaha rabbatan fatilka ibadatut tujjar. Manusia itu bisa dibagi tiga terkait dengan ibadahnya. Pertama, kelompok orang yang beribadah kepada Allah karena rabbatan, karena dia ingin mendapatkan pahala, dan puncak pahala itu adalah surga. Jadi dia ibadah untuk dapat surga. Kata Imam Ali, fatilka ibadatut tujjar, itu ibadahnya pedagang. Bagaimana kita bisa berdagang dengan Allah yang kasih kekuatan untuk beribadah Allah, yang kasih cara beribadah Allah, yang perintah kita beribadah Allah, setelah beribadah yang kasih pahala Allah. Lalu kenapa bisa berdagang dengan Tuhan? Nah, semuanya dari Tuhan. Nah, saya kasih contoh misalnya, anak saya didik untuk suka bersedekah. Anaknya masih kecil, bikinnya dari kecil. Maka yang kasih uang dia bersedekah, saya. Ya kan? Yang kasih uang dia bersedekah, saya. Yang ngajari dia untuk bersedekah, saya. Yang menunjukkan jalan bagaimana cara bersedekah, saya. Lalu bagaimana anak ini bisa mengklaim bahwa itu milik dirinya?
Itu contoh konkretnya. Itu contoh yang pertama. Ini orang beribadah besar. Syaratnya apa? Masuk surga. Pak, kalau tidak ada janji surga Tuhan masih beribadah enggak? Mungkin masih beribadah atau enggak? Tuhan tidak pernah bilang silakan kau menyembahku, tidak ada balasan surga. Kita itu rajin ibadah karena Tuhan bilang kalau kau beribadah masuk surga. Ya Tuhan. Nah, itu. Mudah-mudahan kita di sini ya. Mudah-mudahan kita termasuk di sini. Daripada tidak termasuk di sini, lebih parah lagi. Yang kedua kata Imam Malik, wa inna qauman abadullaha rahbah. Karena dia takut dari neraka. Nah, ini kata Imam Malik, fatilkal ibadatul abid. Itu penyembahannya, ibadahnya para budak. Dia hanya takut sama neraka, maka dia. Jadi kalau surga dan neraka tidak ada, masih mana? Jadi surga plus neraka itu tidak ada, maka ibadah pun tidak ada. Karena memang ibadah kita ibadah bersyarat, syaratnya surga. Lebih parahnya lagi, kita merasa berhak memberikan syarat sama Allah. Saya sembah Tuhan, suka ke surga. Saya sembah Tuhan, bebaskan dari neraka. Kalau tidak mau ya. Kalau kita di sini sama tadi kedudukannya. Nah, sekarang pertanyaan saya Pak, Bapak orang merdeka atau orang terjajah? Ibu orang merdeka atau terjajah ibu? Mau mana mau ibu suka, merdeka atau terjajah? Merdeka. Kita ini seringkali hanya bicara merdeka terkait ekonomi, politik, ya kan? Tapi kita tidak pernah bicara tentang kemerdekaan pada hal terkait dengan penghambaan. Kita tidak bicara itu. Yang kita sibuk bicara dolar sampai tembus 18.000, pusing kita. Kita terjajah ini secara ekonomi, analis ekonomi datang semua. Tapi pernah tidak merasa terjajah dalam suatu penghambaan dan ingin merdeka dari melepaskan dari keterjajahan itu? Kata Imam Ali, golongan yang ketiga, wa inna qauman abadullaha syukran. Dan ada lagi satu kelompok, kata Imam Ali, abadullaha syukran. Dia menyembah Allah karena wujud rasa syukurnya kepada Allah. Kata Imam Ali, batil ke ibadatul akhrar. Itulah ibadahnya orang merdeka. Jadi dia menyembah Tuhan, dia beribadah kepada Allah bukan karena syarat surga neraka. Dia melakukan karena apa? Rasa syukur. Pertanyaan saya, kenapa harus bersyukur? Kenapa harus bersyukur? Karena logika yang saya bangun tadi, ketika anakku mengerti bahwa ternyata kepandaianku semua yang saya lakukan dari bapakku, dari ibuku, dari guruku, apa dia akan menghargai bapaknya atau tidak? Apa dia menghargai gurunya atau tidak? Dia akan menghargai. Kita tidak, anak-anak kita penjarakan gurunya.
merdeka. Tadi sudah syukran. Maka itulah sebabnya Bapak sekalian, di Al-Fatihah itu kalau kita pakai masa pertama bahwa basmalah bukan ayat, maka ayat yang pertama adalah kalimat alhamdulillah. Ini kalimat dua maknanya. Pertama kalimat pujian, yang kedua kalimat syukur. Kalimat pujian dan kalimat syukur. Alhamdulillah. Saya punya pemahaman ketika saya tanya diri saya sendiri, saya bilang, kenapa memang itu surah Al-Fatihah ditaruh di surah pertama? Nah, dia bukan surah yang pertama turun. Surah-surah pendek yang lain justru ditaruh di juz 30, tapi Al-Fatihah ditaruh di juz pertama. Lalu saya berpikir, Quran itu kitab kehidupan. Quran itu kitab kehidupan. Dia berisi prinsip dan petunjuk-petunjuk hidup. Maka Allah bilang, surah ini saya sebut surah Al-Fatihah, pembuka. Maka di situ saya pahami, bukalah hidup dan kehidupanmu Mujahid dengan isinya surah Al-Fatihah. Pertanyaannya, apa isinya surah Al-Fatihah? Salah satu isinya surah Al-Fatihah kalimat alhamdulillah. Maka buka atau prinsip hidup yang kita harus selalu hadirkan dalam kehidupan kita adalah memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Dan kalau ini sudah dipaham, kalau kalimat ini sudah dipaham dengan baik dan diamalkan, maka insya Allah kita terbebas dari menjadi orang yang memposisikan diri butuh pujian. Karena kita sadar pujian itu miliknya Allah. Yang kedua, kita tidak akan pernah mengharapkan pujian orang lain, karena memang kita tidak pernah menundukkan diri untuk dipuji. Maka tugas kita hanya apa? Memuji. Siapa yang dipuji? Allah. Apakah manusia perlu dipuji? Kita yang puji? Perlu. Kalau yang kita lihat pada manusia itu kehadiran Tuhan, maka kita puji. Kalau manusia itu sudah mampu merefleksikan asma-asma Allah, nama-nama Tuhan menjadi dia dan dirinya menjadi cermin dari nama-nama Tuhan, apa kita tidak puji? Dipuji. Tapi kalau Bapak puji, jangan puji depannya, nanti besar kepala. Puji di belakangnya. Makanya dikatakan alhamdulillah, tidak dikatakan alhamdulillah. Pujian itu milikmu. Kalau saya mengatakan laka, maka saya berhadapan. Kalau di sini Allah tidak berhadapan, dia dalam bahasa wahid, tidak hadir di hadapan kita. Maka ini mengajarkan kepada kita, kalau memuji hamba-hamba yang dekat kepada Allah karena ketaatannya dan kemampuannya merefleksikan sifat-sifat itu, sifat-sifat Allah dalam dirinya, sehingga dia menjadi cermin, pujilah dia di belakangnya, jangan puji di hadapannya. Kata Imam Ali, kalau kau dipuji sama orang di hadapanmu bahwa kau orang baik, ambillah batu kerikil, lemparkanlah kepada mukanya. Itulah sebabnya Bapak sekalian, kenapa kalimat ini harus hidup setiap saat dalam hidup kita. Waktu salat Idul Fitri, Idul Adha, apa kalimat ini hidup tak? Antara takbir 7 di rakaat itu, Bapak baca Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha
Allahu Akbar. Ini gabung. Kalau ini dipahami secara sempurna 4 kalimat ini, bahkan Al-Ghazali menambah 1, la haula wala quwwata illa billah, dan itu menjadi nyata dalam hidup kita. Insya Allah hidup kita akan berkah. Salah satu mana kalimat alhamdulillah tadi. Lalu Imam Ali bilang begini dalam kalimat beliau yang lain, dia mengatakan ini, ma'abadtuka khawfan, ya Allah, aku tidak menyembahmu khawfan min narik, karena takut kepada neraka, wala ta'man bi jannati, dan karena ingin sekali akan surgamu. Ini maknanya, Tuhan, aku menyembahmu tidak karena takut pada neraka, tapi aku menyembahmu juga tidak karena ingin surga. Tapi dia bilang mengatakan, wa abadtuka akhlan lil ibadah fa abadtuka. Jadi dia bilang, walakin wajadtuka akhlan lil ibadah fa abadtuka. Dia mengatakan, walakin wajadtuka akhlan lil ibadah fa abadtuka. Abadtuka. Tapi saya menyembahmu karena saya menemukanmu Tuhan, menemukanmu Tuhan akhlan, pantas untuk disembah, maka saya menyembahmu. Jadi kita menyembah Tuhan karena Tuhan pantas untuk disembah. Ini namanya tak bersyarat. Memang dia pantas kok untuk disembah. Selain Tuhan tak pantas untuk disembah. Lalu kenapa menyembah selain Tuhan? Karena dia pantas untuk disembah, maka aku sembah, kata Imam Ali. Itulah sebabnya Imam Ali lanjut berkata, lakinni a'buduhu, saya menyembah Allah hubban lahu azza wa jalla, karena saya mencintainya. Dari daya tolong untuk menyembah Allah adalah motivasi cinta kepadanya. Lalu dia bilang, itulah yang disebut ibadatul qira'. Ini yang disebut ibadah al-qira', ibadah yang mulia. Pertanyaan saya, Pak, apa kita mesti sampai di sini atau tidak? Harus sampai di sini lah, Pak. Ya, iya. Jangan berhenti di ibadah karena surga, ibadah karena takut neraka. Apa itu salah? Tidak salah. Karena orang tidak mungkin sampai ke ibadatul qira' atau ibadatul akhraq kalau dia tidak berawal. Dia beribadah karena ingin surga, dia beribadah karena ingin terbebas dari. Dan itu banyak kan ayat-ayatnya dalam Al-Quran. Kau menyembah, surga balasanmu. Beramal, surga balasanmu. Tinggalkan ini supaya kau terbebas dari. Itu ayat-ayat seperti itu bersifat motivasi, bukan tujuan. Bersifat motivasi. Itu makna zahir, makna yang kelihatan. Tapi ada makna batinnya. Semakin kau mengenal Tuhan, maka makna batinnya jadi fokusnya tidak di situ. Karena itu hanya motivasi. Jadi Tuhan kasih kita motivasi. Seperti kita kasih anak kita motivasi untuk melakukan sesuatu yang baik. Gitu. Jadi kalau saya sih gambarkan seperti ini. Anggaplah supaya menikah itu. Oh, udah ya.
order digantung di depan, kemudian dicambuk dari lari kencang nggak? Itu hanya motivasi, tujuannya supaya dia berlari. Maka Tuhan mengatakan dalam ayat Al-Quran, Fafirru ilallah, maka berlarilah engkau kepada Allah. Berlarilah engkau kepada Allah. Apa daya orang berlari? Tidak disuruh. Apa daya orang berlari? Ditakuti orang. Tapi itu bukan tujuan. Tujuannya sampai kepada Allah. Kalau sampai kepada Allah, maka dia sudah sadari ibadatul kiram, penghambaan yang mulia. Bisa sampai tidak di situ? Nah, saya ingin mengatakan sampai atau tidak, yang penting kita berusaha. Karena itu doanya cucunya Nabi, anaknya Imam Husain, dia bilang begini, Pak. Dia bilang begini. Saya bacakan saja. Dia bilang, hanya engkaulah tempat dambaanku, tidak ada yang lain. Fa'anta la gaira muzadi, fa'anta muzadi la gaira. Engkau yang menjadi dambaanku, tidak ada yang lain. Lalu dia mengatakan, walaka la lisiwa zahri wa suhadati wa nikahi. Jadi dia bilang, karena engkaulah saja aku tegak terjaga, tidak karena selainnya. Jadi bilang, karena engkau saja aku tegak terjaga, tidak dengan selainmu. Engkaulah yang kudambakan, yang kurindukan, bukan selainmu. Lalu dia bilang, walikai, perjumpaan denganmu, qurrata aini, menjadi kesejukan hatiku. Nah, sekarang tanyanya Pak, siapa yang paling menjadi kesejukan hati kita kalau kita ketemu? Masih makhluk tuh? Bukan sang pemilik makhluk. Lalu Allah bilang Imam Senang ini saja mengatakan, pertemuan denganmu adalah kecintaan diriku kepadamu, kedambaanku, pada cintamu, tumpuanku, pada kasihmu, gelora rinduku. Ridamu adalah tujuanku, melihatmu adalah keperluanku, mendampingimu adalah keinginanku, mendekatimu adalah puncak permohonanku. Ini kalau sudah sampai seperti ini, itu ibadatul kiram. Dan ini bukan kata-kata indah saja, ini refleksi kualitas batin Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Itu anaknya Imam Husain, didikan dari Imam Husain, dan seterusnya. Ya. Saya kira cukup Pak ya. Saya mungkin tidak langsung tinggal. Saya masih capek. Saya tiba tadi malam jam 12 dari baru masuk rumah jam 12. Jadi saya baru istirahat 2 jam. Tadi saya berpikir ada Pak sedang mau pergi apa? Iya sudah jadi orang. Akhirnya saya mudah-mudahan. Ya saya tidak, minta maaf saya tidak tinggal sama, saya mau balik istirahat karena sebentar saya ada kegiatan lagi. Baik, subhanallah.
ما ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا